Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahi sholatu wassalamu alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa junudihi wa ansorihi wa jami'il ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhus ila hadrati jami'i masyayikhina wa masyayikhil kiram wa asatidina asatidil kiram jami'il musannifin wal muallifin khususan ila hadrati muallif hadzal kitab as-Syekh As-Sayyid Abi Bakar Al-Ahdali Asy-Syafi'i wa jami'i talamidina wa ala manawa salafun sholih. Syai'ulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu 'alaika wa 'ala alika ya sayyidi ya Rasulullah 'allimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu utawi qaidah. Ar-rabi'atu kang kaping 4 apa qaidah iku ad-dararu yuzalu qaidah ad-dararu yuzalu. Ad-dararu utawi kemelaratan iku yuzalu den ilangi apa ad-darar. Wa asluha qaulun nabiyyi la darar wa la dirar hasbama qad istaqar qalu wayan bani alaihi ma la yuhsa minal abwabi ilma qala wa asbahu tayasal al qaidah rabbi ad-dararu yuzal iku qaulun nabi dawuh Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. La darara wa la dirara rupane dawuh la darara wa la dirara. La darara ora kena gawe kemelaratan. La dororo ora kono gawe kemelaratan marang awak dhewe iku maujud wala diroro lan ora oleh gawe kemelaratan kanggo wong liya iku maujud. Hasbama kelawan kira-kirane barang kodistakara kang temen-temen dadi tetep apa mah. Qalu padha dawuh sapa ulama wayan bani engkol wayam bani lan kajenengaken alihi ing atase al-dararu yuzalu apa masalah layu so kang ora bisa den itung apa ma minal abwabi saking pira-pira bab ngreksa sapa sira al maqala ing dawuh. Jadi kaidah yang keempat yaitu kaidah ad-dararu yuzalu. Jadi sesuatu yang membahayakan, doror ya, yang punya dampak negatif yang bisa melarati, nah itu harus dihilangkan. Nah asluha qaulun nabi la dharar wa la dirar hasbama qad istaqar qalu wayam bani alaihi ma la yuhsa minal abwabi ilma qala. Asal dari kaidah yang keempat ini yaitu asal dari kaidah ad-dararu yuzalu itu adalah sabda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dawuh la dharara wa la dirara. Jadi tidak boleh kita ini membuat sesuatu yang bisa membahayakan kepada diri kita sendiri, pun pula nggak boleh kita ini membuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu yang bisa membahayakan orang lain. Ya, para ulama menyatakan, dawuh para ulama bahwa wayam bani alaihi ma la yuhsa masuk dalam kategori atau masuk dalam kaidah ad-dararu yuzal itu masalah yang banyak sekali yang tidak bisa dihitung. Mala yuhsa minal abwab. Jadi banyak sekali yang masuk dalam kategori ini. Maka kita dianjurkan oleh para ulama untuk memahami tentang hal ini. Al maqalah. Jadi reksonen pahamono
ya, jaga tentang masalah asal. Kalau malayuso mindalika iku setengah saking mengkono-mengkono malayuso arrodu tawi nolak bilaibi sebab cacat wa jami'u anwa'il khiyari lan sekabehane pira-pira wernane akad pemilih akad khiyar wa ta'ziru lan pengajaran wa iflasul mustarilan ngukumi melarat marang wong kang tuku wal hajzulan nyegah merintai bi anwa'ihi kelawan pira-pira wernane bi anwa'ihi kelawan pira-pira wernane bi anwa'ihi kelawan pira-pira wernane hajzu wa syuf'atulan akad syuf'ah utawa ngejoki rega wa khairu dzalika lan liyane mengkono-mengkono mazkur wa khairu dzalika lan liyane mengkono-mengkono mazkur. Kalau malah iso jadi termasuk di dalam kaidah ini yaitu al-dhararu yuzal itu adalah ar-raddu bil aibi. Jadi mengembalikan sesuatu yang mengembalikan sesuatu yang cacat. Jadi ketika ada akad dol tinuku terus kemudian di situ ada kecacatan ya, maka itu boleh untuk dikembalikan. Juga jami'u anwa'il khiyar ya, jami'u anwa'il khiyar, semua hal yang berkaitan dengan akad khiyar ya, macam-macam akad khiyar. Kemudian takzir ya dan lain sebagainya. Jadi masuk banyak hal yang masuk di dalam masuk dalam hal di dalam kaidah ad-dhararu yuzal. Tsumma biha qawaidu ta'taliku kama hakal mualliful muhaqqiqu min hadaruratu tubihul muhtadar bi syartiha alladzi lahul aslu tabar. Tsumma biha mengkonuli kelawan qaidah ad-dhararu yuzalu qawaidu tawi pira-pira qaidah tawi pira-pira qaidah ta'taliku kang hubungan apa kawaid kama kaya keterangan haka kang nyritakaken sapa al muallifu wong kang nganggit kitab al muhaqqiqu kang ahli nyatakaken masalah minha iku setengah saking kawaid ad-daruratu utawi qaidah ad-dararu tuhbihul muhtadar ad-daruratu utawi tingkah darurat iku tubihu menangaken utawa ngolehaken apa ad-darurat al muhtadar ing perkara kang den al-muhtadhara ing perkara kang den cegah bisyartiya kelawan syarate ad-darurah alladzi lahu kang tetep keduwene syartiha al-aslu utai kitab asal iku i'tabaro milang-milang apa al-asl kalau bisyartiha qala dawuh sapa Asyuyuti Imam Asyuyuti fi ing dalam al-asyar bisyarti adami nuksoniha kelawan syarat ora anane sudane bisyarti nuksoniya kelawan syarat ora anane sudane ad-darurah anha saking mahdhurah. Summa qala mengkono dawuh sapa Imam Asyuyuti wa qauluhum engkol wa qauluhum utai dae ulama bisyarti adami nuksoniha rupane dawuh bisyarti adami nuksoniha anha iku yukhriju ngetokaken apa qaul ma ing masalah laukana kang lamun ana sapa al mayyitu mayit iku nabiyan nabi falaya juzu mongko ora wenang apa al aklu mangan minhu saking mayit li anau krana temen sedune mayit iku aldamu luweh agung apane hormatan mulyani min nafsil adami tinimbang saking awak-awakane anak turune Nabi Adam intahawus tutuk apa qaul Asyuyuti wa mahalluhu tai panggonane ya juzul aklu minhu fi ghairi nabiyyin iku fi ghairi nabiyyin ing dalem saliyane nabi mislihi kang upamani mayit wa illa lan lamun ora ghairi nabiyyin jaza mongko wenang apa al aklu kama keterangan fitufa kang tetep ing dalam kitab at-tuhfa. Jadi
Nah, termasuk ke dalam minhal qawaidu ta'taliku kama hakal mualliful muhaqqiqu minadaruratu tubihul muhtadar bisyartihal ladzi lahul aslu tabar. Nah, masuk dalam kaidah yang keempat ini ad-dararu yuzalu, itu beberapa kaidah yang berkaitan. Beberapa kaidah yang berkaitan sebagaimana diceritakan oleh al-muallif, al-muhaqqiq muallif hadzal kitab, yaitu Syekh As-Sayyid Abi Bakar Al-Hadali Asy-Syafi'i. Nah, termasuk diantaranya minha ad-daruratu tubihul muhtadar, bahwa kondisi darurat, kondisi keadaan yang berbahaya itu bisa memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Tetapi ya tidak sembarang, tidak lantas kemudian sakarepe ndak, bisyarti alladzi lahul aslu tabar, dengan syarat-syarat ketentuan sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab asal. Qalu bisyartiha. Qala As-Suyuti fihi bisyarti adami nuqsaniha anha. Imam As-Suyuti beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bisyartiha itu, beliau mengatakan fihi bisyarti adami nuqsaniha anha, yakni dengan syarat tidak adanya, dengan syarat yang tidak berkurang dari apa yang disebutkan di dalam kitab asal. Jadi ya tetap kudu enek patokane, enggak sembarang larangan itu kemudian diterjang sakarepe dhewe itu mboten. Tapi ada batasan-batasannya. Misalkan seperti orang yang namanya makan bangkai itu enggak boleh. Tapi dalam kondisi tertentu karena darurat, kalau seandainya tidak makan, ya maka bisa berbahaya bagi diri. Dan yang ada makannya ya memang itu saja, nggak ada yang lain, karena di dalam tempat yang mungkin di situ ya pas bepergian, di tengah perjalanan, di tengah padang pasir nggak ada makanan lain selain itu, atau di tengah hutan nggak ada yang lain selain itu, maka ya kalau nggak makan dia bisa jatuh sakit, atau kalau tidak makan maka dia akan berbahaya pada kondisi tubuhnya, maka boleh makan. Tetapi ya tetap ada batasannya, nggak langsung kemudian makan sampai wareg, ngono ya ndak, tapi ya sebatas untuk menjaga kondisi tubuh itu aja. Sumakala qauluhum bisyarti adami nuqsaniha anha yukhriju ma law kana al-mayyitu nabiyan. Nah, dawuh ini kemudian juga mengecualikan kalau misalkan di situ ya mengecualikan malaukan al mayyitu nabiyan, ketika mayit itu adalah seorang nabi, maka ya tidak diperbolehkan. Fala yajuzul aklu minhu, tidak diperbolehkan makan dari itu. Li'annahu a'zamu hurmatan min nafsil adami. Wa ma ubiha li daruratin kutir bi qadriha hatman ka aklil muttarir lakinnahu kharaja an dha suwarun min hal uraya wal li'anu yuzkaru. Wa ma utai barang ubiha kang den menangaken apa mah. Wa ma utai barang ubiha kang den menangaken apa mah li daruratin krana arai tingkah darurat iku kudira den kira-kiraaken apa ma biqadriha kelawan kira-kirane darurat hatman kelawan mesti. Kaaklil mutari kaya dini mangani wong kang kaliren. Lakinnau tetapine kelakuan iku kharaja. Lakinnau tetapine kelakuan iku kharaja metu anda saking iki wujub takdir apa suwarun pira-pira conto, apa suwarun pira-pira suntu minha iku setengah saking suar al-uraya utawi bek uraya. Wali'anu lan supata li'an yuzkaru halah den tutur apa kullun minhuma. Jadi wa ma ubi hali daruratin kutir bi qadri hatman ka aklil muttarir lakinnahu kharaja an dzasuharun minhal uraya wal li'anu yuzkaru. Apa yang diperbolehkan dalam keadaan kondisi darurat. Jadi wa ma ubi hali daruratin kutira bi qadri hatman, apa yang diperbolehkan dalam keadaan kondisi darurat itu ya dikira-kirakan sesuai dengan tingkah daruratnya, ya, sebagaimana ka'aklil muttarir, jadi seperti orang yang makan sesuatu yang diharamkan tetapi dalam keadaan dia ini kaliren wis keluwen tekpol. Tapi ada juga lakinnau kharaja an dzaswarun, tetapi ada yang dikecualikan juga dari
wujub takdir, kira-kira mau ini ada yang dikeluarkan dari kaidah biqadriha hatman itu. Jadi sekedarnya tok, ada yang dikeluarkan dari sekedarnya tok itu. Apa? Di antaranya adalah al-uroya, akot uroya, dan juga akot sukotolian. Wa qauluhu ka'aklil muttarid. Ghairil asis saliyane wong kang lunga wa ghairil asis saliyane wong kang duraka bisa fari kelawan lungane al muttarid minal mayyitati saking batang. Fa inau mongko temen setuhune muttarid iku layak ora kena mangan sapa al muttarid illa biqadri hajatihi aing kelawan kira-kirane hajate muttarid wala yashba'u lan ora kena warek sapa al muttarid illa ingkanat angin illa ingkanat angin lamun ono iku baina yadai tetep ing dalam antarane al muttarid apa masafatun pelungan baidatun kang adoh apa masafah layak tauha kang ora bisa medgot ing masafah baidah sop apa illa bisibai angin kelawan illa bisibai angin kelawan warek fala baksa mengko ora bahaya iku ora ana bahaya iku bihi kelawan asiba kakil muttarid. Jadi orang yang kaliren terus akhirnya mangan ya. Nah ini yang diperbolehkan yang bagaimana ghairil asi bisafarihi minal mayyitah fa innahu la yakulu illa biqadri hajatihi. Jadi orang yang bepergian, pergiannya itu bukan untuk tujuan kemaksiatan. Jadi orang yang bepergian jauh, kemudian dia kelaparan, adanya itu adalah sesuatu yang haram, enek bangkai misalkan. Ya kalau dulu mungkin itu apa ya, di masa-masa klasik, masa-masa ulama yang masih apa namanya klasik itu mungkin kondisi-kondisi itu sangat mungkin karena bepergian itu hanya dengan mengendarai unta, mengendarai apa namanya, mengendarai kuda misalkan atau jalan kaki. Tapi kalau di zaman sekarang kok sepertinya kalau zaman sekarang itu lebih modern, lebih canggih dan banyak makanan yang bisa kita temukan dan kita bisa membeli di dalam perjalanan itu. Nah, ini mungkin kondisi-kondisi yang memang dulu ada di masa-masa para ulama-ulama salaf dulu. Maka yang dimaksudkan diperbolehkan untuk makan bangkai itu ya pepergian yang bukan dengan maksud tujuan untuk bermaksiat. Nah, maka kalau orang yang bepergian dalam kondisi tidak untuk maksiat, kemudian dia kelaparan dan yang ada hanya bangkai, boleh dia makan. Fa innahu la yaqulu illa biqadri hajatihi, tetapi bukan kemudian makannya sak karepe dhewe sampai wareg niku ndak. Tapi ya sebatas kebutuhannya. Kira-kira perjalanan saya nanti sampai ke tujuan ini, lek umpomo aku makan segini aja cukup ndak untuk sampai ke sana. Maka biqadri hajatihi. Wala yashba'u illa in kanat baina yadayhi masafatun ba'idah. Boleh itu sampai kenyang dengan syarat bahwa perjalanan yang ditempuh itu masih jauh. Ya, perjalanannya masih jauh. Kalau tidak makan sampai kenyang maka engko gak sampai di tempat tujuan. Dan ada kekhawatiran, iya kalau nanti di tengah perjalanan saya menemukan makanan lagi. Kalau enggak, misalkan, kalau enggak bagaimana? Nah, maka itu diperbolehkan sampai kenyang diperbolehkan. Fala baksa bihi. Qalu suwarun kathiratun kang okeh wa ya utai kathirah. Iku ma barang kana kang ono apa lafzu lafatul apa lafzu lafat fiha ing dalem ma iku amatun sumrambah. Fal ibratu mongko utawi oleh milang-milang. Fal ibratu mongko utawi oleh milang-milang iku bihi tetep kelawan amah. Lebih khusus sababi ora kelawan khususi sebab. Tadi banyak suarun, ada banyak contoh wahia makana al-lafdzu fiha amah. Kalau lafadznya itu umum maka ya fal ibratu bihi. Jadi al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Jadi yang diambil ya apa yang keumuman dari lafaz itu, bukan kekhususan dari sebab itu. Kalau al-uraya fa inna mongko temen setuhune uraya iku bihat den menangaken lil fuqara'i apa uraya lil fuqara'i
kedua ini pira-pira wong fakir. Summa jazat mengkonuli wenang opal umroya lil aghniyai kedua ini pira-pira wong sugih fil asohi ing dalem kaul kang luweh sahih. Dadi silih-silian ya, milih di menangne kanggone wong sing melarat, lek wong randuwe. Nah, begitu juga orang yang kaya pun juga diperbolehkan menurut kaul yang sahih. Kalau wali'an aslu utawi asal li'an iku laya juzu ora wenang apa li'an ma'al bayyinati sartane seksi kang pertelo. Suma jaza mengkon wenang apa al-li'an ma'ah sartane al-bayyinah. Jadi sukoto li'an itu awalnya tidak diperbolehkan meskipun ada saksi yang apa namanya yang jelas, tetapi kemudian itu menjadi diperbolehkan kalau ada saksi yang jelas. Fawa itu sumal marotibuhuna tu'atu khamsatan kama qad zukina daruratun wa hajatun wa manfa'ah wa zinatun summa fudulun tabi'a. Fawa itu utai piro-piro faedah. Sumal marotibu mongkonuli utai piro-piro pangkate darurat huna ing dalam kene panggonan. Maksudnya panggonan ini ning gone panggonan bab ad-dararu yuzalu itu, ad-dararu yuzalu. Iku tu'adu den wilang-wilang apa al-maratid khamsatan ing 5. Kama kaya keterangan qad zukina kang teman-teman kinawruan apa mah. Daruratun utawi khamsah iku siji darurat, wa hajatun lan butuh. Wa manfaatun lan manfaat, wa zinatun lan pepaes, summa fudulun mengkonuli luwih-luwihan. Tabi'ahu kang anut apa fudul ing arba'ah. Tabi'ahu kang anut apa fudul ing arba'ah. Nah, tidak boleh fawa itu sumal maratibu huna tu'atu khamsatan kama qad sukina daruratun wa hajatun wa manfa'a wa zinatun tumafuzulun tabi'ah. Ada kaidah beberapa faedah ya di sini disebutkan. Derajat ya, derajat dari darurat, derajat dari darurat. Jadi al-maratib urutan pangkat-pangkat dari darurat bahaya di dalam kaidah ad-dararu yuzalu itu menurut para ulama itu dibagi menjadi 5 tingkatan. Jadi ada 5 tingkatan untuk kedaruratan itu. Yang pertama apa? Yang pertama daruratun, darurat butuh tenanan. Darurat itu cara butuh sing tuwang menanan, kuwi jenenge darurat. Lek ora iso bahaya. Nah, itu namanya darurat. Yang kedua ya hajatun, butuh ngono tok ae. Jadi enek darurat, kemudian enek butuh, kemudian yang ketiga itu ada manfaat ya, ada manfaat. Kemudian yang keempat itu ya zinah pepaes ya tinggi hiasan ngono wae. Kemudian yang kelima itu ada fudul mekur digawe leluwian itu aja. Jadi ada 5 tingkatan itu, 5 tingkatan dari ad-dararu yuzalu itu. Nah, bagaimana keterangannya? Ini ada di bawah. Qaluhu daruratun. Qaluhu daruratun wa hiya daruratun iku wa hiya utawi darurah iku buluhu tumekane. Iku buluhu tumekane syai' haddan ing wates ilam yakhud lamun ora ngalap sapa sakhs ing al-mahdhur halaka mongko mati sapa sakhs. Halaka mongko mati sapa al-mahdhur ngono ya. Halaka mongko mati sapa al-mahdhur. Au qaraba utawa parek sapa al-mahdhur ilahi maring halak. Wa hadza utaiki iki buluhu iku yubiku menangaken apa buluhu tanawulal harami ing merkoleh perkara kang haram. Kal mutori kaya dene wong kang kaliren lil akli maring mangan awil lubsi utawa sandangan bihaitsu lau taraka kelawan sekira lamun tinggal sapa al-muttar halaka mongko mati sapa al-muttar au talifa utawa rusak minhu saking al-muttar apa udwun gauto. Nah, yang pertama darurat, penjelasan dari darurat seperti apa? Begini penjelasannya. Menurut para ulama yang dimaksud dengan darurat itu apa? Wahia buluhuhu haddan illam yakhudh halaka au qaraba ilaihi. Jadi yang dimaksud dengan darurat itu adalah sesuatu itu sampai pada batas di mana ketika seseorang tidak mengambilnya maka dia terancam untuk mati.
dia terancam untuk mati, halaka, terancam untuk mati. Atau kalau tidak terancam untuk mati, au qoroba anha, paling tidak mendekati kematian, isok semaput misalkan. Nah, maka kondisi semacam ini, ya, kondisi semacam ini, kondisi ketika tidak diambil maka dia mati, atau ketika sesuatu itu tidak dilakukan maka dia bisa mendekati mati, misalkan, maka hal ini yubihu tanawulal haram. Ini membolehkan seseorang untuk melakukan atau mengambil sesuatu yang haram, ya, makan sesuatu yang haram, misalnya makan bangkai itu tadi, ya. Kalmutori lil akal, misalkan orang kaliren lek gak mangan semaput, kaliren lek ramangan mati, maka boleh dia makan bangkai. Atau misalkan kondisi dalam hal pakaian, awil lubsi, dalam hal pakaian, bagaimana? Bihaitsu law taraka halaka aw talifa minhu udwun. Kalau misalkan dia tidak mengenakan pakaian tersebut, maka dia bisa rusak, bisa mati. Ya, atau paling tidak anggota tubuhnya kalau tidak mengenakan pakaian itu dia bisa rusak misalkan. Maka ini masuk dalam kondisi darurat. Nah, tingkatan yang pertama ini, ya, tingkatan yang pertama dari ad-daruratu tubitul mahdurat, ad-dararu yuzal, itu tingkatan yang pertama adalah darurat, artinya dia sampai pada batas di mana kalau tidak dilakukan, kalau tidak diambil, maka dia terancam mati atau mendekati kematian atau bisa membahayakan dirinya. Nah, ini darurat namanya. Qalu wa hajatun wa ya utai hajat iku wusuluhu tumekane syai' ila halatin maring tingkah bi haitsu law lam yakul kelawan sekirane lamun to ora mangan sapa sakes lam yahlik mongko ora mati sapa sakes ghairu annahu saking ghairu annahu sakliyane tetapi sakliyane temen ghairu annahu sakliyane temen sedune sakes iku yakunu ana sapa sakes iku fijuddin iku fijuddin tetep ing dalem kangelan wa masyaqqatun lan tegese kangelan wa hadza utawi iki wusuluhu ila halatin bi haitsu lam la yakul ila akhir iku layubihu ora menangaken apa hadza iku layubihu ora menangaken apa hadza tanawulal harami ing mangan utawa ing merkoleh perkara kang haram wa yubihulan menangaken apa hadza al fitra ing mukal fi shaumi ing dalem poso, fi shaumi ing dalem poso. Yang kedua itu adalah kondisi hajat, butuh. Nah, piye iki kondisi hajat ini, butuh ini bukan darurat tapi hajat, butuh. Kalau kondisi butuh bagaimana? Wahiyya wusuluhu ila halatin bihaitsu lam yakul lam yahlik. Kondisi di mana seseorang itu sampai kepada kondisi andai dia tidak makan. Laulam yakul, andai dia tidak makan maka dia tidak mati. Tapi ghairu annahu yakunu fi judin masyaqqatin. Tapi ya berat ngono wae, mek lemes ngono wae misalkan. Maka ini tidak, kondisi semacam ini wa hadza la yubihu tanawulal haram. Ini kondisi yang seperti ini, kondisi sing mek gur hajat durung sampai kepada darurat, itu tidak memperbolehkan untuk memakan sesuatu yang haram. Tapi kondisi ini yubihu al fitra fis shaum, memperbolehkan seseorang untuk berbuka puasa, mukel. Nah, itu diperbolehkan. Kalau wa manfaatun, baya utai manfaat iku ma kebarang kana kang ana apa ma iku istihaan kepengin. Kaman kaya dene wong iyastahi kang kepengin sapa man khubzan ing roti gandum. Khubzal buri ngono ya, khubzal buri ing roti gandum. Walahmal ghanamilan daginge wedhus. Lah sing nomor 3 itu manfaat, manfaat itu ya contohnya misalnya wahya makana istihaan kama yastahi khubzal buri walahmal ghanami, ya wong sing butuh misalnya mekur kepengin pengen mangan roti gandum atau kepengin mangan sate, kepengin mangan inilah, itu bukan darurat, itu jenenge wong kepengin itu bukan darurat.
Maka ini tidak memperbolehkan tanawul al haram. Kalau azina baya utai zina iku ma barang kana kang ono apa alqasdu sejo bi kelawan ma iku atafaqquhu. Iku atafakuha kari enak-enakan kal khulwi kaya dene manisan. Al mutakhadhi kang den alap apa al khul min luzin saking polo wa sukarin lan gula wa thawbi lan dodot al mangsuji kang den tenun apa athaub min haririn saking sutra wa katanin lan lawon kayu ya, lawon kayu utawa serat ya, serat kayu, kain katun ya, kain katun. Nah, kalau zina ya perhiasan ya mekur tinggi paes tok, tujuannya untuk seperti itu. Kayak manisan, kemudian apalagi ya didui gula ken ambre enake dan seterusnya begitu. Kalau fudulun baya utai fudul iku tawassu gawe kejembaran biakil haram kelawan mangan perkara kang haram awis subhati utawa subhan kaman kaya dene wong yuri tukang ngarepaken sapa man istimala awani dhahabi ing nglakokaken utawa nggunakaken pira-pira wadah sangka emas awil fiddati utawa sloka suma inna hadzal kisma mongkon li temen setune iki kidum-duman iku muskilaken fima ing dalem apa hadzal kism fima ing dalem barang ada kang liyani apa ma'al hajata ing butuh wa darurat lan darurat li adami zuhuri faidatin krana ora anane pertelane faidah tutarot tabu kang den urut-urutaken apa faidah alaihi ing atase mang sing megur sing terakhir iki fudul meleluwian tok ya kuwi wahya atawasu bi aklil haram awis subhat ya leluwian gawe mangan perkara sing haram utawa perkara sing subhat. Misalkan seperti orang yang menginginkan untuk menggunakan wadah sangka emas digawe mangan utawa saka sloka digawe mangan. Lah ngene iki kan wangel perkara sing anu kuwi. Padahal ora nek butuhe ngono kuwi kan ya enggak bener ya. Enggak darurat ya ora darurat. Enggak darurat. Wa kullu ma jaza li udhrin batala inda zawalihi kama ta'assala wa udda min tilkal qawaidi darar wa udda min tilkal qawaidi darar ala tawami la yuzalu bid darar wa kullu ma utai sakabehane barang jaza kang menang apa mali udhrin krana arae udhur bat iku batala batal apa kullu ma jaza inda zawalihi ing dalem nalikane ilange udhrin kama kaya keterangan ta'assala kang dadi asal apa mak wa udalan den balekaken mintil kal qawaid saking mengkono-mengkono kaidah apa ad-dararu ala dawami la yuzalu qaul ad-dararu ala dawami la yuzalu bid-darar ad-dararu utai kemelaratan ala dawami ing atase selawase iku la yuzalu ora bisa den ilangi apa ad-darar bid-darari kelawan kemelaratan kang meneh. Wa kullu ma jaza li udhrin batala inda zawalihi kama ta'assala. Jadi segala sesuatu yang diperbolehkan karena adanya sebuah udhur, maka sesuatu itu akan batal ketika hilangnya udhur itu. Jadi barang sing diolehke ketika pada waktu udhur ada udhur, maka itu akan dikembalikan, akan batal ketika udhur itu hilang. Ketika udhur iki wis ilang ya balik eneh kaya asale. Ya, maka dikembalikan pada hukum asale. Wa udda min tilkal qawaid ad-dararu, termasuk di dalam kaidah ini adalah ad-dararu 'ala dawam la yusalu bid-darar. Jadi suatu yang bahaya selamanya itu tidak bisa dihilangkan ya, tidak bisa dihilangkan dengan doror yang lain, itu tidak bisa. Kalau batala inda zawalihi katayamum kaya dene tayamum lil maradi keduwene wong kang lara. Auli adamil ma'i utawa krana ora anane banyu. Idza zalam mongko ari kalane ilang opal maradu sifat lara, au jida utawa den temu opal ma'u banyu, ya batala mongko batal apa tayamum tayamum. Ala tafsilin ing atase den perinci fihi ing dalam putelan tayamum fi kutubil fikih ing dalam pira-pira kitab fikih. Nah, ini
Contohnya seperti tayamum. Tayamum bagi orang yang sakit atau karena dia tidak menemukan air. Maka ketika faidza zalal marad, kalau pas sakitnya itu kemudian sudah hilang, wis ora lara neh, berarti ya ora oleh tayamum ngono, dikembalikan lagi kepada hukum asal. Atau misalkan karena tidak ada air, terus kemudian roh kene banyu, nah, maka dikembalikan ya balik wudu meneh, tayamum batal, ya. Qalu ad-dararu 'ala dawam ila akhir. Ai la yuzalu tegese ora bisa den ilangi apa dararu mriin. Kemlaratane wong suwiji birtika bidararu mriin kelawan nglakoni kemlaratan ni wong suwiji akhara kang ana. Li anal khalqa krana temen setune makhluk kula ya sakabehane khalqa. Iku ibadullah pira-pira kawulane Gusti Allah taala halimu luhur sapa Allah. Fayusawi mongko madhaken sapa Allah. Fayusawi mongko madhaken sapa Allah bainahum ing dalem antarane khalqi fil ihtirami ing dalem mulyani, fil ihtirami ing dalem mulyani. Wa min furu'i dzalika lan iku setengah saking pira-pira cabang cabangi mengkono-mengkono ad-darar ndi gimana? Ad-dararu 'ala dawam. Wa min furu'i dzalika lan iku setengah saking cabangi pira-pira cabangi mengkono-mengkono ad-dararu 'ala dawam iku adamu jawazi aklil mutari utawi ora anani wenangi mangane wong kang kaliren. Mangane wong kang kaliren ta'ama mutarin ing panganane wong kang kaliren akhara kang meneh sapa mutar. Ila ayakuna ing yen ta ana sapa mutar iku nabiyan nabi. Fa ina mongko temen setuhune mutar iku ya juzu wenang lahu keduwene mutar apa akhduhu ngalap ta'ama mutarin akhar wa yajibulan wajib alaman ing atase wong ma'ahu kang tetep sartane nabi apa badluhu nyerahaken ta'amu mutar lahu maring nabi. Nah, ini ad-dararu 'ala dawam la yuzalu bid-darar. Jadi kondisi bahaya yang dialami oleh seseorang itu selamanya tidak boleh untuk menghilangkan, tidak boleh dihilangkan dengan mengambil satu hal yang bisa membahayakan orang lain, mengambil satu hal yang bisa membahayakan orang lain. Nah, maksudnya bagaimana? Ai la yuzalu dararu mri'in birtikabi darari mri'in akhar. Jadi tidak diperkenankan menolak menghilangkan bahaya yang dialami oleh seseorang dengan melakukan atau mengambil sesuatu yang bisa membahayakan orang lain. Kenapa kok demikian? Li'annal khalqa kullahu ma'ibatullahi ta'ala. Karena semua makhluk itu semuanya adalah hambanya Allah. Fayusawi bainahum fil ihtiram. Maka semuanya ini punya posisi yang sama dalam hal kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa min furu'i dzalika adamu jawazi aklil muttar, termasuk di antara cabang dari kaidah ad-dararu 'ala dawam ini tidak diperkenankannya makan makanan seorang, ya, tidak diperkenankannya seorang yang kaliren wong sing keluwen mangan panganane wong kaliren sing liya. Jadi padha-padha kalirene. Padha-padha kalirene, terus yang satu itu enek panganan, ya, meskipun sedikit misalnya. Terus kemudian ini mengambil makanan dari al-muttar al-ukhra ini diambil untuk dia makan. Nah, ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Karena sama-sama punya kedudukan bahwa orang-orang ini sama punya kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mulianya. Karena itu tidak boleh kita menolak kemelaratan bagi satu orang dengan mengorbankan satu orang yang lain, itu tidak diizinkan. Kecuali ila ayakuna nabiyan. Kecuali kalau seorang itu adalah seorang nabi. Fa innahu yajuzu lahu akhdhuhu. Kalau nabi maka boleh itu mengambil. Kenapa? Karena nabi ya posisinya lebih mulia dibandingkan manusia pada umumnya. Ya, wa yajibu alama ma'ahu badluhu lahu.
Bahkan bagi orang yang bersama dengan seorang nabi wajib untuk menyerahkannya, itu wajib hukumnya. Lakinnahu istusniya mahma yakunu farduhuma a'dhama dharran faftanu. Lakinnahu tabine kelakuan iku ustusniya den jabaaken. Iku ustusniya den jabaaken mahma yakun ing dalam semangsane ana apa farduhuma ijen-ijene ad-dararain. Apa farduhuma ijen-ijene ad-dararain iku a'dhama luwe agung apane dharran kemlaratane. Fafton mongko pahamo sapa sira. Fafton mongko pahamo sapa sira. Fa innahu mongko temen setune kelakuan. Fa innahu yartakibu ladzi yakhif kadzaka fil mafsadataini qad usif. Fa innahu mongko temen setune kelakuan iku yartakibu. Iku yartakibu nglakoni sapa apa ala iku yurtakabu ya. Iku yurtakabu den lakoni ngono. Iku yurtakabu den lakoni apa alladzi doror ya khifu kang enteng apa alladzi kadzaka kaya mengkono-mengkono yartakib fil mafsadataini ing dalam perkara mafsadah loro qad usiha kang teman-teman wis den sifati apa zakah. Tetapi ada pengecualian lakin istusniya mahma yakun fardu ma'adzama dzarran faftan. Tetapi ada pengecualian ketika di dalam dua hal yang berbahaya itu tadi, itu ada yang lebih berbahaya, al-dhama dhorron, maka itu ada pengecualian. Jadi kalau yang tadi al-qaid ad-doror wa al-dawam la yuzal, ya, la yuzal bid-doror, tapi ada pengecualian juga. Kalau misalkan ada dua yang sama-sama doror, tetapi satu tingkatannya lebih membutuhkan, lebih besar, dan kalau tidak segera ditolong, maka bisa berbahaya, bisa mati misalkan. Tapi yang satunya misalkan di situ masih bisa ditolong kalau misalkan ini diambil untuk diserahkan kepada yang satunya. Maka ini pengecualian. Fa innahu yurtakabul ladzi yakhif. Maka yang ringan itu kemudian diambil, ya, untuk menolak dua kemafsadatan itu. Qalu fa innahu yartakib. Wali hadalan krono arai iki innahu yartakib syuri'at den lakokaken opal kisos hukum kisos. Wal hududulan khat hukum khat wa kitalul bughatilan mata ini piro-piro pemberontak wa syakku jawfil mar'ati lan bedel wetenge wong wadon idza rujia ari kalane kena den arep-arep apa hayatu janiniha uripe widungane utawa janine almar'ah wa nahu dzalika lan sepadane mengkono-mengkono mazkur. Nah, karena itu kemudian disyariatkan hukum kisos, kemudian had, kemudian memerangi para pemberontak, kemudian sesar kalau hari ini dengan ada harapan janinnya nanti bisa terselamatkan dan seterusnya. Nah, itu diperbolehkan. Qalu kadza kafil mafsadataini. Idza tara'adhu tegese ari kalane lelawanan apa mafsadatani perkara kang ngrusak loro. Ru'iya mongko den reksa apa azamuhuma luweh agunge mafsadatani. Apane dororon bahayane birtikabi akhafihima kelawan nglakoni luweh entenge mafsadatani. Jadi maksudnya kata kafil mafsadata ini kalau ada dua hal yang berbahaya maka yang saling bertentangan satu dengan yang lain maka diambil yang mana yang kira-kira bahayanya itu tidak terlalu nemen, nah itu yang diambil ya birtikabi akhafihima dijupuk sing rada enteng wae, jangan yang ngambil yang berat. Warajjahu al mafasiti ala jalbi masalihah kama ta'assala fa haitsuma maslahatun wa mafsada ta'arudha kutimatatul mafsada. Warajjahu lan padha ngunggulaken sapa ulama dar al mafasiti ing nolak pira-pira kemafsadahan ala jalbi masalihah ing atase narik pira-pira maslahat kama kaya keterangan ta'assala kang dadi asal apa mah fa haitsuma mongko ing dalem sekirane fahaitsuma maslahatun mongko ing dalam sekirane
fahaitsuma maslahatun mongko ing dalam sekirane perlawanan fahaitsuma mongko ing dalam sekirane perlawanan apa maslahatun kemaslahatan wa mafsadatun dan mafsadah kerusakan ta'arudhu tegese lelawanan apa maslahah wa mafsadah kudima mongko den dinginaken apa daful mafsadati nolak mafsadah, nolak kerusakan. Jadi para ulama itu mengunggulkan untuk menolak mafsadah daripada mengambil sebuah kebagusan. Sebagaimana di dalam hukum asal. Maka ketika ada masalah dan mafsadah yang saling bertentangan satu dengan yang lain, maka yang harus didahulukan apa? Daf'ul mafsadah, menolak mafsadahnya. Itu yang harus didahulukan. Qalu warajjahu li anna tina asyari krana temen setune panemen-nemene wong kang gawe syariat bil manhiyati kelawan ngedoi pira-pira cegah iku asyadul luwih banget min iktinaihi saking oleh nemen-nemeni asyari bil makmurati kelawan perkara kang den perintah. Jadi kenapa kok kemudian yang diunggulkan itu adalah darul mafasid daripada jalbul masolih? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang lebih ditekankan itu adalah untuk menjauhi kemaksiatan, menjauhi hal-hal yang dilarang, bukan dalam hal makmurat sesuatu yang diperintahkan. Qalu qaddima daf'ul mafsadati. Qala dawu sapa Asyuyuti Imam Asyuyuti ghaliban ing dalem kaprahe wa min furu'ihi lan iku setengah saking pira-pira cabangi utawa ya cabangi daf'ul mafsadah al mubalaghatu utawi dawuh al mubalaghatu fil madmadati wal istinsyak masnunatun. Al mubalaghatu ta nemen-nemen fil madmadati ing dalam kekemu wal istinsyaki lan nyisep banyu maring irung iku masnunatun den sunahaken apa al mubalaghah fil madmadati wal istinsyak wa tukrahu lan den makruhaken apa mubalaghah lisaimi keduwene wong kang poso wa takhlilu sya'ri utawi nelan-nelani rambut iku sunnah fitaharati ing dalam sesuci wa yukrahu lan den makruhaken apa takhlilu sya'r lil muhrimi keduwene wong kang ihram wastusni lan den jabaaken min hadza dhabiti saking ikilah pelanggaran apa faqidul tahuraini apa sapa faqidut tahuraini wong kang kasepen sesucian loro wa faqidu satri lan wong kang kasepen ngaurat nutupi ngaurat wa malan barang yusalu kang den wasuh bihi kelawan ma apa najasatun najis fa inna takdima maslahatil ityani mongko temen setune oleh dinginaken maslahae nekani bisolati kelawan salat iku atamu luwih sampurna minatarki tinimbang saking tinggal salat minatarki tinimbang saking tinggal maslahah. Qala dawuh sapa Asyuyuti Imam Asyuyuti dawuh wa hadza yurja'u ing qol wa hadza yurja'u wa hadza utaiki iki istisna iku yurja'u den balekaken apa hadza ila annahu maring temen setune kelakuan iku idza ta'arudha ari kalane lelawanan apa mafsadatani apa mufsidatani perkara kang ngrusak loro irtak urtukiba mongko den lakoni apa khafuhuma luweh entenge mufsidatani. Jadi kaitannya dengan kudimataful mafsadah yang didahulukan itu adalah menolak kemafsadatan. Imam Asyuyuti itu beliau mendawuhkan termasuk diantara contohnya adalah al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyak. Jadi nemen-nemeni kekemu, nemen-nemeni istinsyak itu disunahkan. Tetapi itu dimakruhkan bagi orang yang puasa. Wa tahlilu sya'ri, jadi tetap hukumnya tetap sunnah untuk kemu kemudian istinsyak ketika puasa pun masih tetap sunnah. Tapi lek nemen di nemen-nemen nih untuk ditabarrut, nah ini hukumnya yang kemudian makruh. Nyela-nyelani rambut ketika toharo itu juga begitu. Tapi ini wastusnya min adzabit ya. Jadi ada pengecualian. Khatimatun wal hajatul masyuratu qad nuzilat manzilatad darurah la farqa anta umma au takhussa indahum kama alaihi nussa.
Khotimatun utai iki ana pungkasan suwiji. Wal hajatu utawi hajat al masyhuratu kang den kuncarakaken apa al hajat. Iqat nuzila teman-teman den turunaken, den enggoaken ya, den enggonaken. Iqat nuzila teman-teman den enggonaken apa al hajah al masyhurah. Mangzilata darurat ing dalem panggonane darurat. La farqa ora ana beda. Iku anta umayen to sumrambah apa al hajat al masyhurah. Au takhusu utawa dadi khusus apa al hajah al masyhurah indahu mungwi fuqaha kama keterangan alaihi ing atase manusa kang den tetepaken apa ma. Jadi hajat yang masyhur itu ditempatkan pada tempat yang darurat, kondisi darurat. Tidak ada bedanya. La farqa anta au takhus. Tidak ada beda apakah itu kemudian umum ataupun khusus. Itu menurut ulama ahlu fikih sebagaimana keterangan yang sudah ditetapkan. Kalau antauma, apa yang dimaksud dengan antauma itu? Kal ijarati kaya dene akad sewa. Kal ijarati kaya dene akad sewa wal ju'alati lan akad pengebang-ebang, wal ju'alati lan pengebang-ebang. Wal khiwalati lan ligran juzat den menangaken apa al ijarah wal ju'alah ila akhir ala khilafil qiyas ing atase oleh nulayani qiyas. 5 krono barang fil ula kang tetep ing dalem masalah kang pertama min wurudil akdi saking tumekane akad ala manafi'a ing atase pira-pira manfaat makdumatin kang den sepeaken apa manafi wa fisaniyatin ing dalem masalah kang kaping pindho minal jahalati saking binodone ngamal wa fisalilati lan ing dalem masalah kang kaping 3 min bai'idaini saking adul utang bidaini kelawan utang kang meneh li umumil hajati krana umume hajat ila dzalika maring mengkono-mengkono ila dzalika maring mengkono-mengkono ijara ila akhir qaul au takhusso ka tadbibil inai kaya nambal wadah bil fiddati kelawan sloko wa yajuzulan menang apa tadbibul ina lil hajati krana arai butuh. Wes jadi apa namanya ada hajat yang masyhur ya itu ditempatkan pada kondisi yang darurat. Kalau antau apa yang dimaksud dengan umum di situ seperti ijarah jualah. Jadi kal ijarati wal jualah wal khiwalah. Nah itu boleh. Jadi nyewakne kemudian ada sayembara jualah itu. Ya ligeran apa itu? Dilih. Nah, itu juga diperbolehkan. Meskipun itu tidak sesuai dengan kias ya. Tapi di situ ada manfaatnya min wurudil akdi ala manafi'a ma'dumatin yang seperti itu. Yes. Baik. Terima kasih untuk yang sudah komen. Ini siapa Mas ANGBMR Tat, gimana tanggapan Anda mengenai seseorang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi? Kalau ini yang dimaksud adalah polemik hari ini, saya mohon maaf saya tidak begitu paham tentang polemik yang hari ini agak ramai di tengah-tengah kita masyarakat muslim tentang polemik nasab. Seperti itu saya tidak paham dan saya bukan ahli dalam bidangnya. Karena itu saya ya hanya netral saja. Tetapi yang jelas ada hal yang perlu untuk kita renungkan bersama bahwa baginda Rasulullah itu pernah bersabda. Jadi adibu auladakum thalatha khisalin. Didik anak-anak kalian 3 hal yang penting. Hubbi nabiyikum wa ahli baitihi. Yang pertama itu mencintai Nabi. Kemudian yang kedua adalah mencintai ahli baitnya Nabi.
Kemudian watilawatil Quran, yang ketiga itu adalah menjajah Al-Quran. Ini pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas dari semua polemik, dan saya tidak ingin terlibat di dalam polemik-polemik yang seperti itu, ya maka kita kembalikan saja kepada persoalan bahwa seorang muslim, ya, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seorang yang orang Islam lainnya selamat dari gangguan lisan dan juga tangannya. Kalau misalkan kita melihat pada polemik-polemik yang sudah ada, maka ya kita mohonkan kepada Allah saja. Mudah-mudahan nanti Allah segera menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Karena secara keilmuan saya tidak punya kapasitas di bawah itu. Ya donga ae nyanggone Gusti Allah, muga-muga dan segera diparingi iso lerem orang Islam antara satu dengan yang lainnya, saling menghormati, kalau toh beda ya saling menghargai, tidak saling mencaci antara satu dengan yang lain. Dan mudah-mudahan kita semuanya dipersatukan di dalam akidah Islam, kita ini disatukan dalam satu kerukunan, di dalam satu kerukunan agama Islam. Karena mathalul mukmin mathalul mu'min lil mu'min kamathalil jasadi idza istaka minhu udhun tada'a ilaihi bisahari wal humma. Jadi perumpamaan orang mukmin satu dengan yang lainnya itu laksana satu tubuh. Kalau satu merasakan sakit, idza istaka minhu udhun, maka tada'a ilaihi bisahari yang lum, bisahari wal humma. Anggota tubuh kita yang lain itu juga akan merasakan sakit, dengan panas, demam, akhirnya angel turu dan sebagainya. Begitu juga kalau kita melihat polemik-polemik seperti ini, sesungguhnya kita ini kan miris, wong Islam kok bertentangan satu dengan yang lainnya. Terlepas dari semua pendapat apapun, saya hanya berdoa mudah-mudahan Allah segera menunjukkan mana yang baik, mana yang benar, mana yang hak dan mana yang batil, dan mudah-mudahan umat Islam segera kembali bersatu bergandengan tangan. Ngoten mawon kalau saya tidak mau terlibat secara ini di dalam perdebatan. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku apakah dia keturunan Nabi atau tidak, ya yang jelas yang namanya orang ngaku-ngaku, kalau dia bisa bertanggung jawab ya iya wong jenenge ini, ya. Yang jelas Rasul itu mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan ya falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan dengan sengaja, ya mengkadzdzaba alayya atas nama diriku dengan sengaja, maka ya falyatabawa maq'adahu minan nar, silahkan ambil tempat posisinya di neraka. Itu dawuh Gusti Kanjeng Nabi ngono. Itu ae wis salah sing diugemi. Nggak usah terlalu terlibat lebih jauh dengan polemik-polemik yang seperti itu. Lebih baik kita sebarkan hal-hal yang positif, yang bisa mempersatukan umat Islam, bisa bisa bernilai positif untuk kehidupan kita. Itu saya kira. Terima kasih Mas atau Mbak yang sudah memberikan pertanyaan, semoga bermanfaat khususnya bagi pribadi saya, umumnya kepada kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Segala salah dan khilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min khaufi hadza zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.